teknik Universitas Warmadewa. Jadi kita tuh sekarang lagi ada tugas ekoturism. Jadi kita kayak ngeliatin desa-desa yang ada berpotensi untuk ekowisatanya tuh naik gitu atau gimana. Jadi boleh kenalan dengan Bapak siapa? Mulyarde. Mulyarde. Bapak dari mana ya? Asli tiang saking Bresilo. Dari Bresilo. Bresilo itu di mana? Payang. Pegaya apa? Payang. Payangan. Oh, nggih. Bapak ada ini baru kerja Bapak di sini atau gimana Pak? Baru. Udah kurang lebih 1 mingguan. Oh, kira-kira ini ngegarapnya gimana Pak? Ininya sistemnya nganyam. Oh, nganyam. Iya. Ya, udah ada konsep emang dari awal atau siapa yang buatin konsep ini Pak? Ini kan ownernya di sini yang buat konsep. Oh, ownernya di sini buat konsep. Oh iya. Tapi saya selaku karyawan di sini langsung Oh. Iya. Jadi tadi kita mau nanya ke Bapak, menurut Bapak keberadaan Alas Harum ini terhadap lingkungan sosial sama ekonomi yang ada di daerah sini ini gimana ya Pak? Ada Tegalalang nih Pak? Sistem keluarganya sudah. Enggak, kira-kira dengan adanya Alas Harum ini ekonominya itu meningkat atau gimana gitu Pak? Untuk masyarakat sekitar sini menurut Udah Bapak? pasti itu. Soalnya karyawan di sini itu sebagian besar dari desa Tegalalang di utama. Oh, iya. Ya, mengangkat ini dah generasi muda yang berbakat di bidang pariwisata. Mengangkat generasi muda yang berbakat di bidang pariwisata ini Pak ini. Jadi yang diutamakan ke warga sini dulu ya Pak. Kira-kira ini udah berdiri berapa lama nih Pak? Kalau nggak salah ini 8 tahun. 8 tahun. Mungkin ada kendala Pak, sekarang kan lagi pandemi gitu Pak. Mungkin ada kendala gitu dari Alas Harumnya. Sudah pasti itu. Kan kunjungannya berkurang. Oh, enggak pastinya. Sebelum pandemi ini kan ya lumayan lah menghasilkan dari kedatangan tamu mancanegara. Tapi sekarang untuk hari ini lumayan rame ya Pak ya. Dari tadi rame banget. Pak, gimana ya? Dampak positif atau negatifnya keberadaan Alas Harum ini apa Pak? Mungkin dari alamnya gimana gitu Pak? Mungkin dari jalannya tambah macet atau mungkin lebih banyak sampah gitu, ada nggak Pak kira-kira dampak positif negatif Alas Harum ini? Alas Harum ini? Iya. Kalau dampak positifnya banyak kan udah banyaknya ini kan tenaga di sini itu banyak yang terserap. Iya. Negatifnya mungkin ada apa ya? Sekedar pencemaran sampah plastik sedikit. Tapi owner terus berusaha untuk mengingatkan agar tidak buang sampah plastik. Oh, jadi terus-terusan diingetin ya Pak. Ya. Kalau untuk tiba-tiba ada wisatawan banyak datang ke sini ya Pak, kan biasanya ada bus-bus gitu Pak. Ya. Itu macet nggak Pak di jalan Pak? Oh, untuk sementara ini enggak. Soalnya parkir ini luas banget luas, ya. Jadi prasarana sudah yang di seberang barat itu. Jadi tapi untuk yang alam-alam yang ini masih tetap dijaga ya Pak ya? Kayak sungainya itu. Ya, tetap ada yang ngurus itu. Itu dah tenaga bapak-bapak yang agak kuat itu dah. Juga terlibat juga di sini, dilibatkan untuk bersih-bersih entah apa ya itu kegiatan di sawah. Oh, oke. Jadi benar-benar keren banget ya untuk warga-warga daerah sini benar-benar berpengaruh banget ya Harum ini. Kira-kira menurut Bapak nih kedepannya ini Alas Harum itu masih nggak sih Pak bisa jadi tempat ekowisata gitu Pak di Bali gitu misalnya? Ya kan kadang-kadang tuh banyak lah Pak tempat yang makin lama tuh makin redup, makin nggak ditauin malah sama orang gitu. Mungkin menurut Bapak tuh Alas Harum ini kedepannya ini masih bisa nggak sih Pak jadi tempat wisata sehits hari ini gitu Pak? Mudah-mudahan bisa. Soalnya owner ini terus berusaha untuk gimana membuat ya kreatif yang baru gitu. Ya, model-model yang baru gitu. Jadi ini dah contohnya Anyaman ini. Kira-kira selain Anyaman ini mungkin ada ditambahin bangunan baru gitu Pak, kayak kafe lagi ya atau nggak itu resto lagi gitu di Alas Harum ini? Oh, ada. Soalnya ini yang di bawah ini maunya permainan anak-anak. Oh, di bawah ini ya Pak? Ya, tapi proyeknya belum kelar, baru kurang lebih lah 25%. Semangat Pak, terima kasih atas informasi-informasi yang Bapak udah kasih ke kita semuanya. Semangat Pak, terima kasih. Halo Kak, selamat pagi. Jadi di sini kita mau nanya Kakak tentang objek wisata Alas Harum yang udah terkenal. Jadi yang pertama untuk Kakak atau sama siapa Kak? Nama saya Ibu Putri Asa Kak, jadi panggil aja Tri Kak ya. Kak Tri. Ya, Oke, Kakak asal mana?
Asli Buleleng. Asli Buleleng. Iya. Itu alamat tinggal kakak di sini di mana ya kak? Di Banjarmasin Ngaji Tegalala. Oh, kalau alamat aslinya kakak yang di Buleleng gimana kak? Di Desa Pinjung, Kubu Tambahan kak. Kubu Tambahan. Oh, di Sotinjong. Oke, pendidikan terakhir kakak kalau udah tahu apa? Masih cuma SMK aja sih kak. Oh, SMK. Iya. Gimana kak SMK-nya? SMK sampai Tegalala kak. Oh, daerah sini juga ya kak. Kakak di Tegalang udah berapa tahun? Saya besar di sini kak. Dari umur 3 tahun saya sudah di sini. Oh, dari umur 3 tahun udah di sini. Oh, oke. Untuk pekerjaan kakak, kerja kakak di sini dulu. Jadi apa kak? Kalau saya sebagai guide atau handler ya. Gaya. Guide ya, handler tamu yang datang. Kalau boleh tahu kak, untuk penghasilan di sini itu berapa kak? Kayaknya kalau soal penghasilan Pak, tidak perlu diumbar ya karena itu tidak menentu Iya. tergantung dari manajemen nanti pas normal juga kan. Oh, jadi di sini untuk gaji itu tergantung sama wisatawan yang datang juga ya kak? Iya kan kalau ramai mungkin naik, kalau ya kita kan tahu situasi pandemi kan kita harus mengerti juga. Dari manajemen sudah berusaha yang terbaik buat karyawan. Pasti manajemen berusaha seperti itu supaya karyawan dapat namanya. Kita sebagai karyawan kan kita harus sudah tahu kan apapun masih itu mesti berjalan dulu. Pandemi jadi kerja susah. Benar setuju. Terus yang kamu tanya dong kak, kira-kira Alasarum ini luas bangunannya itu berapa ya kak? Kalau dulu kurang lebihnya itu 5 hektar sebelum ada pembangunan kolam renangnya. Kalau sekarang karena kolam renangnya belum jadi kan mungkin ada penambahan nanti. Kita juga menambah untuk juga di sebelah timurnya kalau sudah jadi restoran. Ada rencana dari dulu. Oke, kira rencananya gimana kak? Ada di restoran, ada view di kolam renang. Nanti kan ada juga penambahan luas di view yang di persawahan di sebelah timur paling sebelah selatan. Dan Yang paling belum tinggi, dibangun dia kak ya? yang tinggi ya itu kolam renang yang baru dibangun. Untuk view-nya itu yang di depan yang paling tinggi. Nggak di yang rendah lagi, ada yang tinggi lagi. Itu kalau sudah jadi restoran. Oke. Itu tergantung nanti untuk rencana sebuah dan situasi kondisi juga. Kira-kira untuk luas akhirnya kira-kira berapa kak? Mungkin sekitar 5,9 hektar gitulah. Mungkin kita bulatkan ke 6 hektar aja sih. Oke, sekitar 6 meter. Kalau misalnya ada semuanya kak ya? Ya udah komplit semuanya. Kira-kira di sini program wisata yang ditawarkan atau aktivitas wisata yang bisa dilakukan di objek wisata ini tuh apa ya? Kira-kira di objek wisata ini kita bisa ngapain aja sih kak? Jadi untuk Alasarum sendiri untuk pertamanya gitu difokuskan ke kopi luar. Kopi luar. Ya kopi luar. Jadi bisa yang suka kopi itu bisa langsung kopi, ngerti juga ada. Dan juga bisa bawa bingkisannya pulang juga, tapi tetap bayar kayak. Benar. Nah, untuk selain kopi juga kita ada swing juga kak. Selain swing seperti aktivitas ada swing, ada juga skydive, juga flying fox kan. Nah selain itu kita juga ada area persawahan itu untuk foto-foto spotnya juga. Nah dan restoran juga sudah ada sekarang. Karena kita semakin modern, itu di zaman. Terus namanya kak, nah Alasarum ini kan udah terkenal banget nih. Kira-kira Badan tahu siapa sih pendiri dari Alasarum ini, untuk ownernya Alasarum ini siapa sih kak? Untuk ownernya itu ada Pak Mariana sama Pak Madilani juga. Nah, sama ada lagi satu, saya panggilnya Bos Budi karena lebih akrabnya saya panggilnya begitu. Kalau namanya itu Wayan Suarjana kalau namanya. Nama formalitasnya, tapi saya lebih akrabnya panggilnya Bos Budi ya. Lebih keren. Berarti Alasarum ini ada 3 owner ya kak ya? Iya, 3 owner. Nah kira-kira kak, kita kan udah sempat tanya-tanya sama yang lainnya nih kak, ada dampak positif dan dampak negatifnya juga. Kira-kira menurut kakak di sini kan dari dampak positif dan negatif yang ada di Alasarum ini, kira-kira ada nggak sih kak upaya untuk meningkatkan dampak positifnya atau upaya untuk mengatasi dampak negatifnya kak? Pada setiap usaha pasti ada dampak negatif dan dampak positifnya ya. Jadi untuk meningkatkan dampak positifnya itu kita lebih membantu ke petani lokal sih. Berhubung kita juga membuat kopi, semakin ramai juga tamu yang datang, kita kan nggak mungkin produksi kopi sendiri. Jadi kita memutuskan untuk membantu petani lokal juga sekarang. Jadi untuk pembuatan kopi luwak, apalagi kita tahu di daerah Kintamani kan kopi itu lebih banyak, lebih mudah diproduksi. Jadi kita lebih berperan sebagai distributor di sini. Dan untuk masyarakat lokal, karena kita bisa memanfaatkan persawahan yang ada. Jadi diputuskan untuk menyewa lahan saja untuk
view saja. Nanti untuk padinya itu kita kasih hasilnya ke mereka saja. Jadi kita saling menguntungkan saja Kak. Nah kalau yang dampak negatifnya itu kan seperti yang Kak tahu, ketika tamu ramai otomatis di perjalanan pasti macet kan. Itu yang termasuk salah satu dampak negatifnya sekarang Kak. Jadi untuk mengurangi itu kita memperluas dari segi area parkir saja Kak. Cuma itu yang bisa dilakukan sekarang untuk mengatasi kemacetan ini Kak. Makanya ada parkirnya sekarang tuh nggak di sini aja ya, kayak yang ada di sekitar sini, ada di sebelah seberang lagi ya Kak. Seberang. Nanti kita besok kan kita ada dua lantai untuk apa namanya untuk parkiran. Oh, 2 lantai untuk Ya, parkir. kalau dibilang lantai kan soalnya sekarang belum dimodifikasi seperti modern seperti ini, baru ini aja yang dimodernisasi. Yang lainnya masih ya tradisional sih Kak. Keren banget ya Kak ya. Ya. Itu Alasarum ini dibangunnya tahun berapa sih Kak? Tahun berapa? Kalau tahunnya itu 2014 Kak. Pertama kali dibangunnya 2014, itu pun belum modern seperti ini. Masih waktu itu apa namanya konsepnya itu seperti hutan gitu Kak. Tahun berapa sih Kak? 2014 makanya dari nama Alasarum kan Alasarum itu kalau dibanding kan nama yang hutan. Jadi waktu itu konsepnya seperti hutan Kak, seperti terowongan jalan-jalan ke hutan-hutan gitu untuk ngopi-ngopi gitu Kak. Makanya dari 2014 sampai sekarang mengalami modernisasi sedikit mengikuti zaman Kak. Ya tampak lebih elegan. Iya. Untuk konsep bangunannya gimana ya Kak? Konsep bangunan arsitektur yang ada di Alasarum ini gimana ya Kak? Itu tradisional estetika karena kita tak mempertahankan warna hijau dari Alasarum sebagai khas seperti lagi Kak. Walaupun sudah terkena matahari tetap warna hijau Kak. Oke. Gila, keren-keren. Oke. Kira-kira untuk bangunan Alasarum, untuk objek wisata Alasarum ini ada nggak sih Kak kira-kira bangunan yang berpotensi untuk merusak lingkungan Kak? Kalau sampai sekarang ya belum ada yang merusak lingkungan sih Kak. Karena kita tidak menggunakan bahan plastik, semua materialnya itu biasanya dari beton, dan juga untuk apa namanya atapnya itu kita gunakan alang-alang sih Kak. Jadi otomatis kalau alang-alang yang jatuh kan bisa menyerap ke tanah, bisa menjadi pupuk untuk tanaman juga. Jadi kan dari lingkungan juga. Jadi benar-benar keren banget di sini, nggak merusak lingkungan juga. Ya keren Kak. Senang aja. Pokoknya datang ke Alasarum harus Kak liburan. Kira-kira untuk limbahnya nih ya, kayak kan biasa lah di sini tuh ada sampah-sampah, mungkin sampah-sampah kopinya, sampah-sampah apa gitu kan, itu dibuang di mana Kak? Kalau untuk sampah itu kita juga bekerja untuk apa namanya kan ada penunjukan dari setiap desa juga kan, yang ada truk sampah gitu kan, biar yang misalkan dari sampah organik itu mereka bisa olah lagi. Kalau yang nggak jatuh misalkan dari apa namanya ya, kayak sisa-sisa makanan, mungkin dari sisa kopi itu kan nggak mungkin langsung dibuang ke tanah kan, itu nggak enak juga kan. Kita kasih ke truk sampah itu mereka yang olah lagi. Entah bagaimana cara mereka mengolah kita belum tahu kan. Itu jualan ke sana ya. Gitu. Terus Kak, kira-kira untuk bangunan pendukungnya yang ada di sini itu ada apa aja dah gitu Pak? Kalau sekarang masih belum ada Kak, karena masih dalam proses pembangunan bersamaan dengan restoran dan kolam renang yang belum jadi. Kita mau buatnya ya nanti sekalian aja Kak. Kalau misalkan jadi sekalian, otomatis kalau orang tua yang mau makan kan anaknya bisa ditaruh di playground. Kita ada rencana buat playground juga nanti supaya orang tuanya tidak terganggu dalam menikmati makanan kan. Jadi karena berhubung di kolam renangnya belum jadi dan restoran utamanya juga jarang-jarang dibuka kecuali ada panggilan gitu. Jadi playgroundnya belum jadi Kak. Masih proses di bawah. Kira-kira untuk jadinya tahun berapa ya Kak? Oh itu kapan nih kira-kira? Mungkin pertengahan 2022 sih Kak, secepatnya sambil menunggu normalnya ini juga. Oh iya. Normal pariwisata juga. Terima kasih ya Kak ya udah kasih kita banyak informasi terkait Alasarum ini. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama Kak ya. Selamat Pak.